Dan pemirsa, mengajukan cawapres Erick Thohir ke Prabowo Subianto, Partai Gerindra mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Denny Indrayana kembali membuat gaduh dengan mengusulkan pemakzulan Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR. Berikut kilas berita politik yang bisa kami rangkum untuk Anda. Partai Gerindra mengaku berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dalam penentuan bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan nama Erick Thohir menjadi nama potensial pendamping Prabowo. Menurut Habib, konsultasi ini dilakukan karena Presiden Joko Widodo dinilai sebagai sahabat bagi Gerindra. Sebelumnya pada 5 Juni 2023 sejumlah elit Gerindra menemui elit PAN di kantor DPP PAN Jakarta. Dalam pertemuan itu, salah satu pembicaraan adalah tentang cawapres yang diusung PAN, yaitu Erick Thohir. Relawan baca pres Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk membahas strategi memenangkan Anies di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertemuan berlangsung pada Rabu siang hingga sore dengan beberapa agenda yang dibahas seputar kontestasi pemilu 2024. Ditambah pembahasan bawa capres untuk Anies untuk pemilu mendatang. Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana kembali mengundang kontroversi dengan mengirimkan surat terbuka ditujukan kepada pimpinan DPR berisi tuntutan meminta DPR memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dalam surat kali ini, Denny menuduh Presiden Joko Widodo membuat desain hanya ada 2 capres dalam Pilpres mendatang. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta mantan Wamenkumham era SBY itu tidak asal bicara soal impeachment. Hasto mengingatkan, posisi presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak bisa asal dimakzulkan. Sebanyak 979 bakal calon anggota legislatif dari 23 partai politik yang beragama Islam di tingkat DPR Kabupaten Aceh Utara mengikuti uji tes baca Al-Quran yang berlangsung di kantor Komisi Independen Pemilihan setempat. Sesuai dengan tahapan KIP Aceh, untuk para bacalek harus mampu menjalankan syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran. Tes digelar dimulai dari tanggal 6 hingga tanggal 12 Juni mendatang. Sementara untuk penguji para bakal caleg, pihak KIP Aceh Utara menghadirkan penguji dari kantor Kemenak hingga Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Utara. Nantinya para penguji hanya boleh menyerahkan nilai hasil tes kepada KIP Aceh Utara.